wabarakatuh. Nah, kita sekarang kumpul di sini dan kebetulan kita ada di Sumber Molang yang mungkin kemarin ya kita sudah bahas. Kemarin itu sudah kita bahas tentang Molang itu yang artinya adalah ngajarin. Nah, sekarang ngajari oleh alam yang namanya Molang. Tapi kalau kemarin kita nggak diajarin oleh alam itu sendiri adalah untuk mengalir apa adanya, hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya, dari sumbernya adalah Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa mengajari kita berdekatan dengan alam untuk diajari hati dan pikiran kita bersih. Nah, saat ini diajari oleh kekuatan alam dan kita akan dapat dan mungkin kita akan membuka sesuatu alam atau tabir yang ada di alam Sumber Molang ini. Nah, saya minta izin dulu kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita lakukan di sini akan menjadikan sesuatu pelajaran, akan menjadikan berkah juga buat kita. Di sini bukan apa-apa, bahwa sesuatu tentu ada alam lain ya, alam manusia dengan alam yang berbeda dengan alam manusia itu sendiri yang tidak kelihatan. Nah, kita belajar untuk membuka alam, mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi semuanya, bermanfaat buat pribadi kita juga masing-masing. Nah, kita belajar mengenal daripada lingkungan yang namanya lingkungan alam goib atau alam yang tidak terlihat. Untuk ini saya mohon izin kepada Yang Maha Kuasa agar bisa mendapatkan ya keselamatan ya, karena kita jujur bahwa manusia itu jangan merasa bahwa dia adalah paling pinter, tapi dia juga harus merasa merendah bahwa sesuatu itu bisa saja terjadi. Makanya kita di sini selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar selalu memberikan keselamatan buat kita semua, ya kan gitu ya. Nah, kita mencoba dan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya jalankan ini untuk membuka alam di Sumber Molang ini mendapatkan ridho, restu dari Allah Subhanahu wa taala, dan para leluhur yang ada di sini pun mengizinkan kita. Karena kita niatnya bukan untuk berniat lain-lain, tapi kita hanya ingin belajar dari apa yang dinamakan Molang. Apa tahu kita diajarin, ya kan? Saya minta dulu, saya buka dulu alamnya. Mudah-mudahan ini bisa didapat, direstui. Kalau nanti tidak direstui juga nggak apa-apa. Tapi kita mencoba untuk membuka alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih. Ini saya lagi ada di Desa Molang. Siapa tahu saya dapat pembelajaran, dapat menjadikan sesuatu yang bisa saya ambil menjadi faedah manfaat buat kita semua, ya kan, Pak ya? Ini saya dengan siapa ini? Saya penguasa di sini. Tempat saya di situ, saya Eyang Songgo Buwono. Oh, Eyang Songgo Buwono. Di mana tempatnya tadi? Di sini itu tempat saya pohon. Songgo Buwono. Nah, kita mau bertanya nih, Mbah Songgo Buwono. Iya. Songgo itu apa itu? Songgo itu ibarat penyangga lah, itu penyangga. Penyangga, Buwono itu dunia. Iya. Songgo Buwono, berarti ada Songgo Buwono itu artinya ada sanggaan atau ada penompang dunia ini. Jadi hidup ini kita harus ada tompangan, yaitu ilmu yang berjalan. Iya, itu memang. Mohon maaf nih, Mbak. Iya. Siapa tahu kita bisa belajar tentang masalah kehidupan. Kira-kira Molang ini seperti apa yang buat kita semua? Ya, buat kalian semua yang ada di sini, istilah Molang itu, orang itu disuruh mulanglah kembali ke diri kalian masing-masing, mana yang kurang ada yang dibersihkan. Makanya diwujudkan air yang jernih, tempat wadah yang teduh, itulah buat teduh batiniah kalian masing-masing. Supaya apa? Supaya batiniah kamu tentram, itu nyaman, ya. Itu. Artinya Mbak sendiri mengizinkan kita nih ada di sini nih ya. Iya, justru saya terima kasih kedatangan kalian semua di sini yang sengaja saja saya mengucapkan selalu banyak terima kasih atas kedatangan sini. Yang ini yang saya butuhkan. Ya. Jadi kita bisa komunikasi ya.
Jadi tadi saya mendengar dari Eyang sendiri bahwa ada sesuatu pelajaran yang harus diambil, yaitu kembali kepada dirinya. Ya kan? Jadi kita harus mengenal diri dan percaya diri. Ya tentunya semua pelajarannya dari sumber. Iya, semuanya sumbernya wa dari sana. Makanya kembali ke diri kalian masing-masing. Bagaimana mencepati apa yang jadi kebutuhan batinnya kalian masing-masing. Itulah kebutuhan setiap wujud manusia yang ada di alam semesta ini. Ya. Jadi apa Mbah yang kira-kira pesan Mbah yang paling untuk kita semua nih, yang paling bisa kita terima? Ya, pesannya cuma satu. Orang itu jangan punya sifat merasa lah. Punya sifat merasa itu sebenarnya menghancurkan diri kalian masing-masing. Makanya pesan saya cuma satu. Kembali ke wujud semula, dari asalnya semula, bersih, kembali ke bersih. Oh gitu ya. Tapi berarti semua manusia itu memang pada hakikatnya harus bersih ya, pikiran dan hati. Nah kira-kira Mbah, di daerah sini ada nggak kekuatan lain selain Mbah Songgo Buwono? Iya, memang ada. Di situ ada kekuatan lain di situ. Itu ada sosok seorang laki-laki tua yang ini. Ya, ini kekuatan. Ini sumber kekuatan. Itulah manusia itu dikasih kekuatan supaya kuat menjalankan hidup ini lebih baik. Makanya alam ini membuktikan bahwa kekuatan Allah itu memang ada besar sekali, luas sekali. Makanya jangan merasa bisa menguasai, itulah kembali ke diri masing. Makanya di sumber mulang ini mempelajari apa jadi kekurangan di dalam batinnya kamu sendiri. Oh ya, jadi belajar untuk mengenal apa yang menjadi kekurangan daripada kehidupan kita sebagai manusia ya kan. Semua mungkin manusia secara pribadi saya mau nanya Pak ya. Boleh. Ini kita akan datang Mbah nih sama teman-teman nih. Iya. Terus menurut Mbah gimana nih perjalanan kita mengenai perjalanan ilmu ini menurut Mbah? Iya, kalau mengenai saya terus. Iya, inilah yang dicari setiap umat manusia sebenarnya, ilmu yang ada di dalam batinnya kalian. Inilah sumber dari yang Maha Kuasa langsung. Berarti perjalanan ilmu ini tepat ya Pak ya? Iya, enggak nyasar. Justru terima kasih. Terima kasih nih Mbah. Semua kita mudah-mudahan dapat berkah, tapi intinya Mbah Songgo Buwono dengan kehadiran kita itu nyaman ya Mbah? Iya, nyaman. Maksudnya mengucapkan terima kasih. Saya nggak minta apa-apa, cuma aku minta kalian yang ada di sini semua bersihkanlah hati kalian, tentramkan hati kalian, buang rasa iri dengki, buang sifat buruk kalian. Ini sumber kebersihan batinnya kalian masing-masing. Oke Mbah, mudah-mudahan itu kita semua bisa, dan kita sama-sama nih Mbah, tolong juga ajak kita semua untuk berdoa untuk meminta kebersihan hati. Oke, jadi itulah salah satu ya yang bisa kita dapetin, bahwa di lingkungan di Bedagung ya, Sumber Molang ini ada kekuatan alam yang tidak terlihat, yaitu namanya Mbah Songgo Buwono. Arti Songgo, ya kan? Arti Songgo itu adalah penahan atau tonggak. Buwono sendiri adalah dunia. Jadi dunia ini pasti ada tonggaknya. Tonggaknya itu adalah salah satunya mungkin yang saya bisa jelaskan adalah kebersihan hati manusia itu sendiri. Hancurnya dunia ini bukan karena teknologi sebetulnya, tetapi adalah dasar kepintaran manusia yang dibuat menjadi salah. Nah, ini sangat luar biasa. Makanya kita berharap nih ya dari semua orang untuk datang ke desa Bedagung, Ngiliran di Kabupaten Magetan, yang banyak sekali hal-hal yang menjadi penasehat buat kita. Maka kebetulan Molang adalah ngajarin, kita diajari oleh Mbah Songgo Buwono untuk bersih dalam hati kita. Mudah-mudahan ini semua menjadikan satu pelajaran bukan hanya buat kita nih yang ada di sini, tetapi juga buat masyarakat luas, bahwa kebersihan hati, kebersihan pikiran, kita kembali seperti orok pada waktu lahir, itu akan menjadikan kita itu akan lebih dekat dan lebih menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Saya rasa itu dulu yang mungkin kita bahas. Nanti kita akan lihat lagi apa-apa yang menjadi kekuatan di alam Bedagung atau di Sumber Molang ini. Dan kebetulan Sumber Molang saat ini sudah baik ya, dan bisa dijadikan tempat wisata untuk para orang-orang yang bisa hadir di sini. Ya, mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Magetan
dapat melirik dan mengembalikan Desa Molang ini menjadi desa yang asri dan baik sekali. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati yang sudah bekerja keras bersama dengan masyarakat Kabupaten Magetan, dan mudah-mudahan masyarakatnya selalu dalam keadaan sehat, dan Bapak juga diberikan kekuatan di dalam memimpin Kabupaten Magetan. Selamat untuk Bapak Kabupaten Magetan, Bapak Bupati Magetan. Mudah-mudahan Bapak bisa menjabat lebih lama lagi. Saya rasa itu dulu yang saya inikan. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih pada Mas Gudel yang sudah mau menjadi mediasi. Dan mediasinya yang akan kita sampaikan tadi bukan menjadikan sesuatu hal-hal yang harus menjadi neko-neko, tapi adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Saya rasa itu dulu dan terima kasih pada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, buat orang lain, dan ini jangan sampai lupa tonton terus video ini dan like, subscribe, dan komen di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu jiwa.